Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya memperkenalkan, nama saya biasa dipanggil Umi Cindy, dan di Maya saya dikenal dengan sebutan Cindy. Ini pengalaman saya selama mengikuti suami, karena suami saya kerja di rig pengeboran, selalu berpindah-pindah, saya ikut terus, kadang ke Anggana, ke Sanga-Sanga, terus yang ini yang terakhir yang saya punya pengalaman ini di simpang antara Badak dengan Bontang. Di situ ada desa namanya Tanah Datar. Saya nyewa di situ bangsalan, kayak mes gitu ya Bia, kayak mes. Suatu saat karena suami saya itu jadwalnya 10 hari siang, 10 hari malam, 10 hari off. Jadi di waktu suami saya kerja malam, sebelum dia berangkat saya ngomong ke dia, Abi kenapa Umi perasaan kok nggak enak ya, goyang gitu. Mungkin karena Umi kurang tidur gitu. Teruslah nggak punya firasat apa-apa, saya berangkat, suami saya kerja malam. Terus habis kayak gitu, seingat saya itu saya diajak orang laki-laki, nggak terlalu tua, nggak menyeramkan orangnya, cuman tangannya waktu gapai tangan saya itu keriput tangannya. Di kampung yang saya tempati itu lumayan sepi. Kalau mau tetangga antara rumah satu dengan rumah lain itu, karena mayoritas di sana orang petani, itu jauh jaraknya, jauh banyak lahan kosong, habis itu batu bara, terus sawit gitu. Jadi saya diajak jalan. Kalau waktu itu saya jalan mau lepas dari jalan raya itu masuk ke gang, itu rame, tapi lampunya itu bukan lampu PLN, lampu obor, cuman saya nggak ngerti, kayak bekas kaleng-kaleng itu, tapi rame, banyak anak-anak. Terus saya, di mana rumah kita Pak? Saya dibawa terus dituntun dengan tujuan katanya, kamu bisa tembus saya, makanya saya ajak ke sini. Sampai ke situ perkiraan itu saya jam 9, karena waktu itu bapak itu ngomong mau sholat isya jam 9, lambat ini saya sudah sholat isya. Katanya, nak, saya sholat isya dulu, saya dipersilakan naik ke atas. Habis saya dibikinkan teh, kalau nggak minum kopi, ku bikinkan teh, dibikinkan teh yang saya rasa teh. Tapi kok ini saya ini kayak nggak ada, kayak lepas gitu nah. Cuman saya tenang bersama bapak itu, saya tenang, keadaan saya tenang. Katanya, habis ini
Bapak ke kebun ya, itu kebun di situ karena bapak ini nanam semangka dengan pisang, dengan ubi, itu nah. Jadi saya jenguk, saya sempat berdiri jenguk dari pintu karena saya waktu mau naik itu ada tangganya, saya sempat turun dua tangga gitu, saya jenguk begini ke dalam, ada lampu kecil terus ada pondoknya gitu. Di situ aja kamu kalau teriak bisa kok seandainya ada apa-apa. Kamu takut nggak di sini? Enggak Pak gitu. Kamu tidur sini ya. Saya waktu itu lupa bahwa saya ya ada Abi. Aku lupa Bi. Nggak tahu pokoknya saya itu. Tapi tenang pikiran saya tenang. Terus ya sudah Pak gitu. Kalau mau masak mie itu macam-macam mie ada. Kata. Sempat aku jenguk begini juga banyak macam-macam. Terus saya dikasih bantal, diambil bantal satu karena mau tidur di pondok, diambil bantal satu. Saya tidur itu bantalnya itu memang kusut tapi nggak bau bantalnya. Yang nggak harum, nggak, biasa aja. Terus habis minum teh itu aku ngerokok karena maaf ya saya ditinggal di rokok, saya ngerokok. Habis itu tertidur saya. Paginya bapak itu ketuk-ketuk, assalamualaikum, nggak sholat subuh katanya ke aku. Enggak Pak, nggak ada mukena gitu. Ada katanya bekas istri saya diambilkan dari lemari. Lemarinya itu kayak lemari zaman-zaman kerajaan tapi jabuk, sudah jabuk, diambilkan bekas mukena langsungan. Sholat ya, jangan tinggalkan sholatmu gitu. Ya Pak, saya nggak pernah tinggalkan sholat insya Allah gitu aku. Terus dia bawa nasi dibungkus, dari mana Bapak tadi? Dikirim yang punya tanah. Oh bukan tanah Bapak sendiri, bukanlah, punya Cina. Mana ada aku punya tanah seluas itu gitu. Makan saya habis ini saya ke pondok lagi ya katanya. Karena monyet kalau siang, kalau malam babi makan kebunnya itu, hasil kebun itu ya begitu. Setelah saya mau tidur ke malam keduanya, saya ingat saya ini punya suami, tapi bilang langsung lagi malam kedua itu saya punya suami. Terus paginya saya terbangun, sudah kok panas pokoknya matahari, karena atap-atap yang saya tempati itu ternyata lubang-lubang, pondok nggak dihuni lama, pokoknya nggak di karat-karat gitu, karat-karat. Jadi saya keluar bukan tangga lagi, langsung pintu tanah biasa begini, tapi di depan ada bekasnya aku bakar-bakaran singkong, karena malam keduanya saya bakar-bakaran singkong dulu. Di situ kalau enak direbus apa digoreng. Kalau mau digoreng ada minyak katanya. Enggak Pak, saya enak aja yang dibakar, bakar-bakaran ada. Jadi waktu saya mau keluar, boleh saya berdiri kah? Waktu saya keluar dari rumah itu, saya itu cari jalan sampai begini karena memang nggak ada jalan, nggak ada. Antara ilalang dengan antara ilalang dengan putri-putri malu. Saya tuh cari jalan itu, Abi tahu loh, aku takut ke ular, takut ke apa, nggak ada. Nggak ada jalan setapak? Nggak ada, waktu itu bukan jalan setapak deh, seandainya mobil bisa dimasuki. Gitu waktu saya masuk terang, itu nggak ada rumah sama sekali. Nah di situ terus jalan itu ada rumahnya Mama Indri itu di sekitar berapa itu? Sekitar 3 kilo mungkin aku jalan. Nah di sini nih ada rumah satu, di sini ada bekas warung. Jadi saya singgah, Bu, apa di situ itu ada bapak-bapak berkebun? Nggak ada, ngeramput aja Umi gitu di rumahnya yang pernah Umi obati tuh Bi. Nggak ada. Kalau itu bekas mes perusahaan, mes apa camp, base camp. Di situ dulu pernah ada orang bunuh diri katanya. Enggak, di situ ada kataku ada pondok orang tua yang nggak ada. Di situ memang pernah dulu orang nemui kuburan tua. Cuman sekarang sudah ya nggak ngerti gitu. Waduh, berarti aku merinding deh. Berarti aku 2 malam ini kemana? Pulang aku sampai ke rumah Bini nggak tahu kenapa nangis. Abi banyak tanahnya aku ya Bi. Dipeluk dari mana Umi? Maafkan Abi katanya. Aku kira Umi lari sama orang katanya 2 malam gitu deh. Oke, terima kasih Mbak udah menyampaikan 2 cerita. Jadi perlu teman-teman ketahui, Mbaknya ini punya lebih dari 2 cerita sebenarnya. Cuma pas cerita kedua beliau bahasanya itu langsung tiba-tiba perasaan beliau ini langsung berada di sangak-sangak lah. Jadi beliau ini merasakan apa yang beliau rasakan ketika berada di sangak-sangak. Jadi
pada saat ini beliau merasakan mual, jadi nggak bisa melanjutkan secara detail cerita yang kedua dan cerita-cerita berikutnya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi hari ini, malam ini beliau cuma bisa bercerita 2 itu tadi. Sebenarnya banyak beliau punya cerita daripada 2 ini. Cuma ya itu tadi, karena beliau merasakan tubuhnya dia ini, beliau ini perasaan dia ada di sanga-sanga seperti pada waktu cerita, makanya nggak enak badan tiba-tiba. Jadi kita malam ini cuma akan sesi tanya jawab yang cerita pertama sama cerita yang kedua. Baik Mbak, kita ke cerita yang pertama. Jadi banyak ini yang mau saya tanyakan karena di dalam pikiran saya ini masih bingung tentang beberapa yang Mbak jelaskan tadi. Jadi pertama nih Mbak, yang saya mau tanyakan, posisi letak kebunnya ini di mana sih Mbak? Kan itu persimpangan antara Muara Badak dan Bontang ya? Ya. Nah, posisinya di kebunnya ini, Mbaknya ingat ya di jalan apa atau di mananya itu Mbak? Di antara pas persimpangan tuh Mbak? Mungkin kalau saya ke lokasi saya ingat. Tapi kok ke lokasi ingat, tapi Ingat. kalau nama jalannya nggak ingat? Nggak ada jalan, Nggak ada kebun. jalan, kebun ya? Abi bisa menggambarkan Nggak ada ya? kebunnya. Tanah datar, kebun. Bukan nama jalan Tanah Datar itu? Bukan, ya? bukan. Tanah Jadi- datar itu desa. Oh desa, Nama desa. nama desa ya? Iya, itu bukan kebun apa ya, kayak ditumbuhi alang-alang. Pokoknya liar. Jadi tanah datar tidak Mbak? Itu desa itu. Desa, nah, Tanah datar. Desa Tanah Datar itu tempat tinggal Mbak pas itu? Bukan? Nyewa. Nyewa di situ Iya, ya? karena suami saya kerja di situ. Jadi dari posisi Tanah Datar itu tempat sewa Mbak dari kebun ini berapa menit lokasinya? Jauh lah, Dek. Jauh ya? Jauh ke arah Samarinda saya, ke arah Samarinda, bukan ke arah Bontang, ke arah Samarinda. Jadi pada saat itu Mbak ngapain ke sana gitu kira? Atau sebelumnya ada keinginan kemana gitu kok tiba-tiba ke kebun akhirnya? Enggak, cuma dijemput bapak-bapak itu, saya dijemput, Oh, dijemput di rumah? Iya, dijemput, dituntun saya. Makanya saya sampai ngelihat bahwa bapak itu keriput. Tapi sesekali dilepas. Saya jalan sendiri. Kalau jalanan enak, sewaktu masuk itu saya dilepas. Tapi kalau saya kelihatannya saya takut ular apa itu dipegang. Jadi seingat Mbak, pada saat itu ketika Mbak dituntun kakek itu, Mbak itu bahasanya kenapa kok tiba-tiba mau gitu, nggak, atau bahasanya gimana ya? Adakah percakapan sebelum Mbak diajak pada saat itu? Seingat Mbak. Tidak, dia ngetuk saya, assalamualaikum. Ya saya mau ikut aja, begitu. Ayo, sudah berangkat, ayo. Oh jadi langsung disuruh ayo ikut gitu? Iya. Tanpa apa ya bahasanya? Tanpa ada percakapan apa Enggak, ada ya? enggak. Tapi ketika itu Mbak seperti apa ya bahasanya? Terhipnotis, langsung ikut sih ya? Enggak juga. Nggak segitu. Saya tahu, saya maksudnya saya sadar saya diriku. Tapi kenapa Mbaknya kok mau aja diikut gitu? Karena memang ya maaf, sehari-hari saya memang saya bergumul dengan dunia begituan. Mungkin karena beliau mungkin minta pengobatan atau gimana gitu? Ya Mungkin dalam seperti itu ya? perasaan saya enggak ya, karena saya memang ya sering mencari-cari begituan. Memang saya duduk, saya senang tafakur, katanya orang sekarang itu meditasi ya. Saya senang yang begitu-begitu. Jadi tapi pada saat itu Mbak meyakini bahwa orang ini bukan makhluk gaib tapi benar-benar manusia atau gimana? Manusia kalau menurut Manusia. saya. Menurut pada saat pertama kali ketemu? Pertama. Karena nggak ada tanda-tanda apa-apa. Nggak ada maksudnya ciri matanya apa sih, nggak. Ya jelas fisiknya seperti manusia. Manusia. Gitu ya? Oke. Nggak harum, nggak bau. Jadi ketika dibawa ke gubuknya itu, menurut Mbak itu di jalan itu berapa menit? Naik motor atau naik jalan kaki? Jalan kaki ya kebunnya. Berapa menit kira-kira? Dari rumah saya, dari tempat saya nyewa. Iya. Lama, setengah jam, 1 jam? Setengah jam lebih. Setengah jam lebih ya? Lebih setengah jam. Jauh. Jadi sampai ke gubuk itu Mbak, seingat pada Mbak perjalanan jalan kaki itu memasuki kebunnya itu ada jalan setapaknya ya? Lebar deh, lebar. Seandainya dimasuki mobil itu bisa. Bisa, tapi Iya. jalan setapak ya, bukan aspal ya? Bukan, masuk dari jalan aspal. Saya merasa, saya jalan di aspal merasa terus masuk. Di sana pondok saya, di sana kebun saya. Gitu. Yang jelas ada jalan setapak ya? Ada. Tapi besar? Iya. Oke.
Setelah saya sadar itu ya lebih 1 jam mau ke tempat kosan, jauh kan? Jauh ya. Jauh ternyata. Kemudian setelah sampai di Gubuk, ya Gubuk ya Mbak ya? Ya kan? Rumah pertama, Dek. Oh rumah dulu, belum diajak ke Gubuknya ya? Enggak, ya, pertama saya ketemu itu berbentuk rumah. Oh rumah bentuknya. Kalau gubuknya di tempat dia. Oke, salah dengar berarti. Jadi diajak pertama itu malah ke rumah kakeknya tadi ya? Iya. Seperti apa rumahnya? Itu seingat Mbaknya. Seperti rumah-rumah tran zaman Pak Harto. Oh, saya nggak tahu malah. Yang jelas gini ya bahasanya. Kalau Mbak lihat secara spesifik, rumahnya itu tingkatan kastanya rendah kah, sederhana atau kaya? Gimana menurut Mbak? Pada saat itu. Ya nggak ngerti rumah tran ya. Tran, cuman bersih gitu. Rumah tran. Pokoknya rumah tran ya. Nanti saya coba cari ya Mbak ya. Gitu. Jadi rumah ini warnanya kah atau gimana? Ada warnanya? Enggak. Nggak ada, seperti ya rumah-rumah lama gitu ya? Rumah lama. Tapi dindingnya kuat. Kuat. Kalau ukurannya besarnya seperti apa ukurannya? Rumah tran. Rumah tran itu nggak ada besar, nggak ada kecil, rata sama. Oh lama sama gitu Sama ya? rumah Oke, tran. oke. Jadi setelah itu baru dibawa ke ke gubuk gitu kan? Enggak, gubuk itu ketika Mbak bangun jadi gubuk gitu ya? Pondok orang mungkin bekasnya orang berkebun kah? Jadi seperti ini Mbak, saya mau tanya, Mbak itu kan diajak ke rumah nih. Ya. Jadi setelah itu Mbak ini diajak ke kebun atau ketika Mbak bangun baru sadar kayak model gubuk kebun gitu modelnya? Gubuk. Pas waktu hari kedua itu baru bangun itu tadi ya? Iya kayak pondok di pondok orang berkebun kecil sekali. Jadi bukan Mbak ketika itu diajak ke rumah, habis itu diajak ke kebun, tidak seperti itu ya? Enggak. Tapi yang jelas itu rumah ya? Rumah itu sudah di kebun itu? Iya, rumah. Banyak tetangga. Oh, tetangganya ada? Waktu itu. Nah, waktu itu ada ya? Banyak. Saya kan melewati, tadi saya ngomong kan, banyak suara anak kecil. Ada yang menangis, ada yang diayun. Kalau kakeknya ini penampilannya seperti apa Mbak? Tingginya, tubuhnya? Kurus ya? Kurus. Ciri-cirinya di sini nih ada bekas kayak apa ya? Dibilang jahitan, bukan kayak borok gitu, cuman kering. Kering. Pendek. Nggak terlalu kurus sih. Apa ya, kayak kesannya kayak gempal gitu lah. Gempal. Terus kepalanya ada ikatan anunya ya Mbak? Udeng, pakai kata bahasa Jawa itu udeng. Cuman udengnya nggak resmi, karena kan ini Kalimantan gitu, mungkin perkiraan saya. Kalau udeng Jawa kan di sini ada begininya, itu enggak, cuman sekedar dipasang gitu aja. Kalau pakaiannya, celananya, bajunya seperti apa? Kalau bajunya hitam, celananya nggak ingat lagi deh, apa nggak saya nggak merhatikan ya. Kalau bajunya hitam. Jadi hari pertama, hari kedua tetap sama pakaiannya? Enggak, ganti. Ganti dia, jelas ganti. Kayaknya lorek putih dengan hitam. Oke. Jadi pas hari pertama Mbak diajak ke rumahnya tuh jam berapa sampainya? Nggak ada HP ya pas itu? Nggak bawa HP. Nggak bawa HP ya? Jadi nggak ingat ya, jam jelas tuh siang hari atau pagi hari? Apanya? Pas waktu hari pertama itu sampai di rumah itu? Malam, karena dia mau sholat isya lambat kan malam katanya. Ya malam, karena suami saya kan kerja malamnya itu berangkat jam 6:30 ya, Bi. Jadi Mbak itu diajaknya itu bukan siang, pagi hari, tapi malam? Malam. Sampainya di isya situ ya? Iya, dia ngomong sudah lambat isya. Jadi pas waktu sampai malam hari ini ya Mbak lihat tetangga-tetangga itu ya ada aktivitas itu ya? Banyak ada yang nangis, tapi nggak ada pikiran mau singgah, namanya cuman lewat ya nggak ada, maksudnya mau jenguk gitu nggak. Berbicara nggak ada juga? Nggak ada. Ya? Oke. Cuman kedengaran rumah satu ini ada yang nangis, ada yang ngayun, Nana kayaknya gitu. Jadi pas malam itu Mbak nggak ada keinginan untuk pulang, ambil HP atau gimana? Nggak ada ya? Nggak ada, saya tenang di situ. Saya tenang gitu, tenang, asik di situ ya Pak? Tenang. Jujur saja waktu itu saya ada masalah dengan suami. Jadi pas waktu malam hari itu hari pertama itu Mbak, kan sampainya itu isya. Percakapan apa Mbak yang hari pertama itu Mbak percakapan dengan kakek itu, masih ingat lah kira-kira? Masih ingat, saya begini, kamu bisa tembus saya. Oh, dia bilang begitu ya? Iya, makanya saya bawa kamu ke sini, kamu bisa tembus saya. Cuman saya nggak ada pikiran,
Loh, ini saya di dunia apa? Oh, ini Enggak ya. ada. Tapi yang jelas Bapak ini ngomong seperti itu ya? Iya, kamu bisa tembus saya. Iya. Oh, seperti Karena memang ya, ya begitu memang Jadi saya. setelah Mbak dengar Bapak itu bilang seperti itu, Mbak agak kaget ya? Enggak. Ikuti alur aja gitu Enggak, ya? iya. Oh. Jadi nggak berpikir, wah saya ini lah Ada di dunia ini, enggak. mana enggak. Nggak kepikiran. Enggak ada. Yang penting berarti benar-benar kayak terhipnotis gitu modelnya ya? Iya, tapi kan orang terhipnotis itu kayak linglung ya. Saya enggak. Enggak, itu ngerti tapi ya? Enggak ya. Minum teh. Tapi Rasanya teh. Pas waktu dibilang gitu ya tahu aja tapi santai gitu. Santai Ngikuti tetap aja ya kayak begini. Terus setelah percakapan itu apalagi yang terjadi percakapan pada malam hari pertama seingat Mbak atau nggak ada lagi gitu yang teringat? Oh, ingat saya. Yang penting-penting aja ya. Di sela-sela. Jadi orang itu tahu gitu ya modelnya? Ya, Mulai ya Mbak. ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, yang masih di rumah yang tadi. Jadi ketika hari malam pertama itu Mbak ketemu sosok kakek ini, apakah sampai jam enggak ada jam ya Mbak ya, nggak tahu Nggak jam ada. ya. Saya ingat Mbak itu Mbak ada percakapan sama kakek ini berapa menit atau 1 jam atau gimana sebelum istirahat tidur? Sebelum dia meninggalkan saya ke kebun, mau jaga kebunnya, takut ada babi. Jadi ya kalau malam ya? Nggak ada 1 jam. Nggak ada 1 jam? Karena dia kayaknya menjaga sopan santunnya ke saya, maksudnya kamu perempuan, saya laki-laki gitu, ada. Pokoknya dari geraknya kan kelihatan orang ya sopan dengan enggak. Jadi yang jelas itu sekitar 1 jam ya percakapan itu? Ya. Setelah itu Mbak istirahat langsung tidur? Ya, tidur. Enggak, ngerokok dulu. Ngerokok? Enggak, pada saat itu, jadi ketika Mbak tidur itu ya nggak ada keinginan untuk pulang nggak ada? Karena tenang di situ Tenang, ya? saya nggak ingat, HP saya nggak ingat. Mbak, kalau saya sih nggak ada HP setengah jamnya sudah. Iya, sama. Sama, saya bangun Cuma tidur HP dulu. pada saat itu benar-benar ya nggak kepikiran ya, bahkan sampai 2 hari ya? 2 hari, 2 malam. 2 malam. 2 malam. 1 hari 2 malam, karena paginya Ya, langsung karena pulang malamnya saya. kan diajaknya kan, Iya. 1 hari 2 malam. Jadi pada saat ditinggal kakek itu kan Mbak tenang itu kan di rumah itu, ya nggak ada apa-apa kan di rumah itu, kayak suara-suara lain atau Nggak ada. suara-suara tetangga gimana? Nggak ada, sudah mulai hening juga, hening juga ya. Saya nggak mikir sudah. Tadi ada tadi malam ada tetangga saya lewat situ kok nggak ada pikiran. Baru setelah itu istirahat tidur Iya, ya. tidur. Tenang tidur saya. Dan kayak biasanya saya bebacaan kalau mau tidur. Ya bebacaan juga. Dan di hari paginya itu bangunnya jam berapa Mbaknya kira-kira? Pagi, yang jelas pagi ya. Gitu aja ya. Sudah matahari sudah ada. Matahari Panas ya. sudah panas. Berarti kok. jam 10-an mungkin. Ya jam 10 ya. Panas karena terasa panas, Seng. Jadi pagi itu tidak dibanguni kakek ya, bangun Tidak. sendiri ya. Beliau menampakkan itu apa? Pagi itu juga atau siang hari atau gimana? Abis itu nggak ketemu dah. Nggak ketemu sampai hari kedua. Nggak ketemu dah. Sampai sekarang ini saya cari. Bahkan saya mau pindah ke sini, saya ngomong ke ini. Abi ayo cari orang itu. Nggak Ke gini suami. Mbak. Jadi ketemunya itu cuma diajak hari malam pertama aja kan? Pagi saya diantari singkong Oh, untuk pagi diantari dibakar malam. Oh, dibakar malam. Iya, malam Tapi kedua. paginya nggak ketemu. Enggak, karena takut ada monyet di kebun. Jadi dibakarkan singkong gitu ya. Iya. Tapi jadi tidak ada percakapan pagi, nggak Nggak ketemu ada. karena habis bangun tidur Iya. lihat ada singkong itu tadi. Singkong. Pisang ada, tapi kurang sesisir sudah. Tapi setelah itu Mbak tetap di situ sampai malam lagi Tetap dan tidak ketemu lagi kakek itu. enggak. Kayaknya waktu itu cepat sekali. Oh, Cepat sekali Tidak malam. sampai 24 jam modelnya bahasa Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi waktu itu saya biasa aja. karena memang sependengaran saya kan juga sering nonton cerita-cerita horor ya. Jadi kalau bahasanya itu berapa hari di dunia goib itu berapa hari di dunia Iya. nyata. Cepat Cepat waktu itu ya. biasanya ya. Jadi
ketika Mbak merasa cepat pada saat itu, yang jelas paginya itu Mbak dibakarkan singkong ya? Saya bakar sendiri, cuma bakar dia sendiri? bikin api. Terus ditinggal karena takut ada monyet. Oke. Jadi habis itu sore, malam, atau itu Mbak ada makan lagi lah? Nggak ingat? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi rasa cepat, cuma ingatnya pagi aja makannya. Iya. Dan malam itu ya nggak ketemu kakek itu lagi? Enggak, saya bikin teh sendiri. Bikin teh sendiri ya, Iya. di rumahnya itu ya? Iya. Jadi, oh ya saya lupa tanyakan nih, rumahnya isi perabotannya apa aja Mbak? Yang jelas lemari, kayak kerajaan itu ya? Lemari, terus tungku, tapi bukan tungku besi, bukan, kayak Tungku- tanah. Tungku tanah liat? Iya, tapi bagus. Hmm. Hmm, Kena. bersih gitu nanti.